Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita sekalian, menggantikan Pendeta Ivan Kristiono. Doakan beliau saat ini sedang ada di China. Pendeta Stephen Tong mengadakan retreat di sana dan ada beberapa pembicara, kalau tidak salah ada Pendeta Ivan, kemudian Pendeta Aiter, untuk mereka boleh menjadi berkat di sana. Kita doakan pelayanan mereka. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka dari kitab Kejadian. Saya mengajak kita merenungkan kitab Kejadian, agak sedikit panjang ya, ini pasal 32, tapi saya rasa saya mau mengajak kita untuk membaca pasal 32, Kejadian pasal 32. Mungkin untuk sedikit lebih cepat saya akan bacakan perikop pertamanya ya, dari ayat 1 sampai 21, dan kemudian nanti kita akan fokus lebih mungkin di ayat ke-22 sampai 32, itu saya ajak kita baca bergantian. Kejadian pasal 32. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut dan karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu terlebih dahulu. Juga ada jarak antar kumpulan serta kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan dari manakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu ini? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan segala persembahan yang diantarkan terlebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Dan jadi persembahan itu diantarkannya lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di kemah perkemahannya. Kita akan membaca bergantian, saya 22, saudara sekalian 23 dan seterusnya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya,
kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca. Banyak hal yang kami tidak mengerti, mungkin banyak hal yang seringkali kami bertanya-tanya. Tapi biarlah setiap kali firman diberitakan, Roh-Mu yang kudus boleh terus memimpin kami, sehingga kami boleh melihat kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami, dan Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap dari kami boleh pulang dengan membawa berkat yang berasal dari Tuhan. Berikanlah kepada kami berkat-Mu ya Tuhan, dan janganlah pergi sebelum Engkau memberikannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah musim lebaran begitu ya, musim orang-orang pulang mudik. Jadi saya rasa yang tersisa di sini adalah the remnant begitu ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu sekalian, yang asalnya dari Jakarta siapa saja Bapak Ibu sekalian? Oh, cukup banyak ya, jadi memang yang nggak harus mudik begitu ya, atau mungkin ada yang harusnya mudik tapi mungkin kangen sama Jakarta yang sepi, jadi kita ada di tempat ini begitu ya. Bapak Ibu sekalian, mengenai ini begitu ya, tema hari ini adalah struggle for home begitu ya. Karena apa? Karena ada tendensi dalam diri manusia itu makhluk yang sangat unik sekali, di mana kalau Nat Geo gitu ya, majalah National Geographic saya pernah baca, manusia itu unik sekali karena dia punya naluri untuk explore. Ya, punya naluri untuk explore. Manusia itu punya curiositas, punya rasa penasaran yang begitu tinggi, sehingga akhirnya mereka selalu ingin explore. Ya, mereka seperti tidak bisa tahan berdiam di satu tempat cukup lama. Mereka ingin explore, mereka ingin menjelajah, mereka ingin pergi ke daerah lain dan seterusnya. Ya, dan bahkan bukan hanya pelosok-pelosok di bumi ini Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bahkan sampai keluar angkasa begitu kan. Manusia dulu memimpikan kapan mereka bisa pergi keluar angkasa, dan betul akhirnya mereka bisa pergi ke bulan. Ya. Mana pernah orang beberapa ratus tahun lalu pikir manusia bisa pergi ke bulan, ternyata manusia bisa ke bulan. Dan saat ini mereka sedang pikirkan bagaimana caranya mereka bisa pergi ke Mars, ya, pergi ke Mars dan seterusnya, nanti perjalanan antar bintang. Manusia selalu ingin explore, mereka melihat begitu banyak hal di luar sana dan mereka ingin explore. Tapi satu hal yang lain, manusia sebagai makhluk ya, yang makhluk ciptaan Tuhan, bukan hanya punya dorongan untuk eksplor keluar, tapi setiap dari kita seperti punya hasrat untuk kembali ke rumah, ya. Pulang ke rumah. Dan ini adalah satu fenomena yang global, yang ada dalam diri setiap manusia, setiap bangsa, ya, berbagai macam agama. Ya, maka yang namanya musim-musim mudik seperti sekarang, ya, musim-musim pulang kampung seperti sekarang, itu bukan hanya di Indonesia waktu Lebaran. Ya, waktu Lebaran teman-teman saudara kita yang Muslim pulang kampung, ya, tetapi juga kadang bagi orang Kristen waktunya adalah saat Natal. Waktu Natal kita pulang ke rumah, waktu liburan kita ke kampung halaman, ya. Juga bagi kita yang Chinese mungkin merayakan Xinjia, ya. Kapanpun kita seringkali kalau misalnya
tidak sempat pulang ya karena kita sibuk ini dan itu, setidaknya ya, waktu Sinca kita harus bela-belain pulang kampung ya, ketemu kepada yang paling dituakan di keluarga kita dan seterusnya. Ya, kalau di Amerika, di US misalnya pada waktu musim Thanksgiving ya, maka tidak peduli ada berbagai macam acara apa, semua orang harus pulang, kalau bisa harus pulang ya, harus mudik. Ya. Perjalanan pulang ke rumah, a journey home ya. Waktu kita bilang, wah sebentar lagi saya mau pulang ke kampung halaman, saya mau pulang ke rumah. Waktu kita mengatakan itu seperti ada atmosfer yang mengharukan ya. Kita kembali teringat akan canda tawa yang kita pernah alami di rumah waktu kita masa kecil, misalnya kita pulang ke kampung halaman, kita kembali ingat-ingat, wah dulu waktu saya kecil saya pergi ke sini ke sana ya, di rumah kita bisa membayangkan sofa yang nyaman, yang sudah tua, yang reot, tapi kalau didudukin kayaknya ini adalah I'm at home begitu ya. Lalu kita cium bau masakan mama kita. Nah, itu yang paling kita nantikan gitu ya. Kalau di rumah saya itu sup kacang merah atau di Tegal itu sate kambing. Wah, itu sudah ya, itu I'm home begitu kan. Begitu cium sate kambing, I'm home. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia itu punya kecenderungan seperti itu ya. Seperti ada satu tempat, atau bukan tempat juga ya, tetapi satu kondisi, satu keadaan di mana kita di situ bisa merasa nyaman ya. Di situ kita merasa kita itu belong. Disitulah tempat kita ya. Dan waktu kita sampai di situ kita akan mengatakan I'm home ya. Disinilah saya seharusnya. Kita akan rasa puas, kita rasa damai, kita rasa tentram, kita kembali merasa ada kehangatan di situ ya. Itu kerinduan manusia. Setiap manusia, siapapun dia, apapun agamanya, etnisnya, ketika mereka tidak punya rumah ya, ketika mereka tidak punya tempat seperti ini ya, mungkin ada juga ya, ada yang mungkin pengalaman pahit masa lalu, justru ketika dia pulang harus pulang ke rumah dia merasa susah, ada juga. Tetapi kecenderungan itu ya, untuk seseorang itu punya satu tempat di mana dia bernaung, di mana dia bisa berhenti dari segala kesibukan yang ada dan mengatakan sekarang saya di rumah. Itu satu hal yang sebetulnya sangat penting dalam hidup manusia, dalam hidup manusia. Tapi kalau kita pikir lagi, sebetulnya apa itu rumah? Ya, apa itu home? Karena bahasa Indonesia rumah itu kan juga bisa diterjemahkan house, ya, gedung rumah begitu. Tetapi home itu bukanlah a house. Yang namanya home itu belum tentu sekedar house. Ya, kita lihat banyak house, kita lihat bahkan house, gedung bangunan-bangunan rumah yang mungkin lebih enak daripada home kita. Tapi kita mengatakan itu bukan home kami, ya, itu bukan tempat kami. Ya. Home itu juga bukan sekedar satu kota, bukan sekedar satu city atau satu town, ya, tapi kampung halaman. Kampung halaman, di mana waktu kita pulang kita kembali merasakan semua atmosfer kenangan masa lalu, rasa nyaman dan seterusnya. Apa itu home, Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin kalau kita jabarkan ya, home itu satu tempat di mana kita bisa merasa comfort, ya, kita merasa nyaman, ya, kita merasa nyaman secara fisik. Ya. Meskipun kasur kita bukan kasur yang paling mahal di dunia, tapi kayaknya kalau nggak di kasur itu kayaknya kita kurang bisa tidur, begitu kan? Tapi begitu di kasur itu kita bisa langsung tidur dengan pulas. Ya. Waktu itu saya beberapa bulan di kota lain, ya, jauh dari keluarga, 2 bulan jauh dari keluarga. Secara fisik baik-baik saja ya, secara fisik baik-baik saja. Masih bisa hidup lah begitu ya. Tetapi sepertinya tuh saya merindukan tempat di mana saya bisa duduk kembali di kursi saya, di meja saya, dikelilingi oleh rak buku saya begitu ya. Dan bahkan rindu mendengar suara-suara berisik yang tiba-tiba mengganggu saya gitu ya. Tiba-tiba lagi kerja, tiba-tiba dia lompat ke belakang kursi saya gitu ya, kagetin anak-anak yang kayaknya kalau di rumah kita pusing sekali begitu ya. Tapi begitu jauh kita kangen, ya, kita kangen. Seperti kita itu enggak at home, ya, kita tidak at home. Rumah juga menjadi tempat di mana bukan sekedar comfortable secara fisik, tetapi kita merasa nyaman secara emosi, kita nyaman secara batin. Kita merasa ini tempat di mana
kita diterima apa adanya. Kita bisa apa adanya di rumah. Ya, kita bisa berpakaian apa adanya yang senyaman kita. Ya, kita bisa jalan, kita bisa duduk, kita bisa minum seenak kita. Ya, seenak kita. Seperti tidak ada orang lain. Seperti kalaupun ada orang lain maka itu adalah orang-orang yang menerima kita apa adanya. Ya. Rumah yang indah menjadi rumah di mana kita bisa menikmati persekutuan, menikmati relasi yang erat dengan orang-orang yang paling kita kasihi. Dan setiap orang Bapak Ibu sekalian, setiap orang siapapun dia pasti merindukan adanya rumah. Ya, merindukan adanya rumah. Untuk orang-orang yang tidak terlalu percaya, orang-orang naturalis begitu ya, orang-orang yang mungkin tidak percaya ada yang namanya jiwa dan seterusnya. Mereka mengatakan ini hanyalah permainan chemistry di dalam otak kita. Kalau kita merasa satu tempat itu seperti memberikan kepada kita perlindungan lebih daripada yang lain, yaitu sekedar karena kita sudah terbiasa di tempat itu, yaitu habits kita. Ya. Itu seperti yang namanya binatang sudah biasa di kandang itu, ya sudah dia akan stay di kandang itu. Ya. Kebiasaan, tapi bukan hanya seperti itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar masalah itu. Ya, saya lebih percaya pada kalau C.S. Lewis mengatakan jikalau yang namanya bebek, ya yang namanya bebek itu merindukan yang namanya empang, ya empang, maka sebetulnya bebek itu diciptakan untuk empang. Ya. Ketika ada ikan, ya merindukan air, ya, maka ikan itu diciptakan untuk tinggal di dalam air. Nah maka demikian juga ketika manusia seperti ada kerinduan terhadap fenomena ini yang kita sebut sebagai home. Maka sebetulnya manusia juga saya percaya diciptakan untuk tinggal di dalam home. Untuk memiliki satu tempat atau satu kondisi di mana dia bisa mengatakan I'm home. Ya. Saya comfortable, saya peace di sini, saya mengalami damai dan seterusnya. Tetapi problemnya Bapak Ibu sekalian, tempat yang kita sebut sebagai home, ya, yang adalah tempat di mana kita dimaksudkan untuk tinggal di situ. Kita diciptakan untuk tinggal di situ. Seringkali kita punya problem. Ya. Seringkali kita punya problem untuk kita menemukan tempat semacam ini. Di dalam dunia ini seringkali kita struggle ya, untuk punya yang namanya home. Ya, pertama-tama apa problemnya? Pertama mungkin problemnya adalah kita bahkan tidak tahu di mana home kita. Apa yang bisa menjadi home kita? Apa yang bisa memberikan kita comfort seperti itu? Ya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu harus cari kemana. Dan kalaupun kita pikir kita tahu dan kita kejar habis-habisan. Ya, kita kejar habis-habisan. Mungkin ternyata itu tidak memberikan kepada kita home yang kita inginkan, yang kita dambakan. Mungkin ada orang yang habiskan semasa hidupnya untuk mendapatkan satu rumah yang mewah. Yang dia pikir kalau dia dapatkan rumah itu maka dia bisa katakan dengan puas I'm home. Ya. Mungkin orang yang lain mengatakan saya akan bisa feel at home kalau apa? Kalau saya akhirnya bisa punya keluarga yang sempurna. Kalau saya bisa punya suami, kalau saya bisa punya istri yang sempurna, anak-anak yang sempurna, maka saya feel at home. Tetapi betulkah pada akhirnya orang yang mengejar itu akhirnya mendapatkan apa yang mereka cari. Sebab pada hari ini yang kisah yang kita baca tentang Yakub, satu sosok yang sangat menarik sekali, satu sosok yang ceritanya begitu limpah ya. Kalau kita lihat kisahnya, tadi saya ajak kita baca 2 perikop karena sepertinya kalau hanya satu saja itu tidak cukup menggambarkan pergumulan hidupnya. Dan kita baca segitu panjang pun belum cukup. Ya. Kita perlu pikirkan beberapa pasal yang ditulis dalam kitab Kejadian supaya kita bisa dapat gambaran kehidupan Yakub yang sebetulnya luar biasa unik, luar biasa menarik. Yakub, seorang yang dari kecil ketika dia di rumah, dia punya kakak kembar namanya Esau dan dia punya ayah Ishak ya, dan ibunya tinggal di rumah dengan segala kecukupan yang ada ya, punya Allah yang menyertai yang sudah memilih keluarga itu. Ternyata Yakub merindukan sesuatu ya, Yakub merindukan perkenanan ayahnya. Yakub merindukan berkat dari ayahnya. Yakub merindukan ayahnya mengatakan aku mengasihi engkau lebih dari apapun. Dan itu menjadi satu hal yang sepertinya menjadi kehausan Yakub. Ya, kehausan Yakub. Yakub di rumah yang keluarga baik-baik tapi dia seperti tidak merasa puas. Dan dia kejar itu, dia kejar berkat dari bapaknya. Dia kejar perkenanan dari bakat bapaknya. Ya, sampai akhirnya
dengan ajakan dari ibunya dan seterusnya, dia mendapatkan itu. Dia mendapatkan blessing. Dia mendapatkan blessing dari bapaknya. Meskipun dengan cara menipu, dengan cara dia menjadi seperti kokonya. Ya. Dalam keluarga seringkali ada keirian antar kakak beradik, di mana yang satu ingin menjadi seperti yang lain. Supaya apa? Supaya diterima oleh orang tuanya. Dan ini Yakub sadar papanya sayang pada Esau tapi tidak sayang kepada dia. Ya. Padahal katanya janji Tuhan itu diberikan kepada Yakub. Tetapi kenapa bapaknya sekarang ingin memberkati Esau? Maka Yakub menyamar menjadi Esau. Karena dia ingin bapaknya mengasihi dia seperti bapaknya mengasihi Esau. Dan ketika akhirnya betul dia dapat berkat itu. Dia dapat blessing dari bapaknya. Dia pikir sekarang tujuan hidup saya. Sekarang saya bisa mengatakan ini rumah saya. Tapi ternyata tidak juga. Karena ketika dia lakukan itu, ketika akhirnya papanya sadar dia sudah ditipu, ketika kokonya sadar dia sudah ditipu, maka Esau mengatakan, tunggu, sebentar lagi papaku akan meninggal. Yakub, kamu ingin berkat papa? Sebentar lagi papa meninggal. Dan kalau papa sudah meninggal, saya akan bunuh Yakub. Saat itu Yakub sadar, apa yang dia kejar-kejar, ya, ternyata itu juga tidak membuatnya feel at home. Sehingga ketika dia sadar Esau mau membunuh dia ketika ayahnya meninggal, maka Yakub melarikan diri. Ya, sekali lagi dengan suruhan mamanya. Yakub melarikan diri, dia pergi ke Haran, dia pergi ke rumah Laban karena mamanya bilang kepada Yakub, kepada Ishak begitu ya. Ini Esau menikahnya sama orang perempuan yang nggak benar ya. Saya mau Yakub menikah sama keluarga kita di sana. Akhirnya Yakub disuruh dan Yakub disuruh dengan satu misi. Untuk menikahi anaknya Laban, menikahi anak dari keluarga sendiri. Dan ketika dia sampai di rumahnya Laban, di situ dia berjumpa dengan Rahel. Rahel yang ketika dia melihatnya, maka Yakub langsung jatuh cinta. Dan Yakub mengatakan, mungkin inilah tempat di mana saya bisa mendapatkan home. Yaitu apa? Ketika saya bisa mendapatkan cinta dari Rahel, ketika saya bisa mendapatkan istri secantik Rahel, maka saya bisa punya keluarga yang akan membuat saya feel at home. Yakub mengatakan, Laban, saya akan kerja padamu 7 tahun supaya saya bisa menikahi Rahel. Maka Yakub bekerja, dia banting tulang, peras keringat 7 tahun. Ketika saatnya tiba, ternyata dia ditipu dan dia menikahi Lea. Kita tahu kisah itu, dia menikahi Lea dan dia kecewa. Ya. Lea pun mungkin selama itu berharap kapan dia bisa punya home. Punya suami yang mengasihi dia. Dia dapat Yakub, ternyata Lea pun tidak mendapatkan home itu. Ketika Yakub mengatakan, aku kerja 7 tahun lagi supaya bisa menikahi Rahel. Ketika dia kerja lagi, 14 tahun dia habiskan. Dia akhirnya mendapatkan Rahel. Ketika dia mendapatkan Rahel, dia harap saya sudah punya home. Tapi ternyata pergumulan hidup tidak berhenti di situ. Antara Lea dengan Rahel terdapat perseteruan. Ya, perseteruan yang membuat Yakub sendiri pusing. Dan ketika akhirnya Yakub sudah mendapatkan keluarga, sudah mendapatkan anak-anak baik dari Lea maupun dari Rahel yang dia cintai. Ketika dia pikir dia sudah lengkap, sekarang dia punya kerinduan yang lain. Ternyata apa yang dia kejar selama ini juga belum memberikan rasa dia home yang utuh. Dia pikir sudah saatnya aku kembali ke rumah bapakku. Tapi sebelum itu aku mau kerja, aku punya harta sendiri. Bukan cuma keluarga tapi punya harta sendiri. Maka di situ Yakub kerja 6 tahun lagi kepada Laban supaya bisa mendapatkan ternak. Ya, supaya dapat ternak. Alhasil 20 tahun, Yakub habiskan 20 tahun tinggal di Laban. Mendapatkan istri, 2 gundik dan ternak yang banyak. Dan ketika dia akhirnya tinggal di sana dengan harta yang banyak, dia melihat Laban sudah mulai jengkel sama Yakub. Ini Yakub numpang di rumah orang, sekarang dia kok hartanya seperti lebih banyak dari saya. Mulai jengkel, Yakub merasa tidak di welcome, Yakub merasa dia tidak at home. Dan dia mengatakan sekarang saatnya pulang. Dan Tuhan mengatakan, Yakub pulang ke rumah sanak saudaramu, aku akan memberkati engkau di sana. Maka Yakub dengan segala tipu muslihatnya seperti biasa, maka dia diam-diam pergi dari rumah Laban. Ya, membawa istrinya, membawa ternaknya dengan harapan dia bisa pulang ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan
Laban mengetahui Yakub sedang melarikan diri, Laban mengejar dia dan seterusnya, ya. Tidak usah kita bahas begitu. Tapi singkat cerita ketika urusan dengan Laban selesai, ya, satu bapak mertua yang begitu menyebalkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya mertua yang menyebalkan, coba lihat Laban, ya. Di situ selalu ada yang lebih menyebalkan. Ketika dia melihat ketika dia akhirnya lolos dari Laban, ya, dan dia mengatakan oke, sekarang itu masa lalu, ya, masa lalu. Yakub membuat perjanjian dengan Laban. Oke, mulai sekarang kita pisah. Kita tidak saling ganggu, ya. Yakub, kamu pergi ke sana. Laban akan stay di sini. Jangan saling menyeberangi batas ini. Kita bikin perjanjian. Dan ketika itu selesai, maka sekarang Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan itulah pasal 32 yang tadi kita baca. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dia sampai ke satu tempat yang dia beri nama Mahanaim. Kenapa? Karena di situ dia melihat ada dua perkemahan. Yang satu perkemahan dia, yang satu perkemahan para malaikat Tuhan. Para malaikat Tuhan yang menyertai dia untuk pulang ke rumah. Ya. Maka ini satu pasal yang diawali dengan satu hal yang sebetulnya cukup menggembirakan. Yakub pulang ke rumah, a journey home. Di mana dia sudah dapatkan istri, sudah dapatkan anak-anak, dapatkan ternak. Tapi satu yang kurang, dia mau pulang ke kampung halamannya. Tempat di mana sanak saudaranya berada. Dan dia pulang disertai dengan pasukan malaikat-malaikat Allah. Tetapi belum lama ketika dia sebentar lagi akan memasuki rumah di mana keluarganya tinggal, daerah di mana keluarganya tinggal. Dia kembali teringat bahwa ada satu masa lalu yang belum selesai, yaitu masa lalu dengan kakaknya, dengan Esau. Dan ketika itu menghantui pikirannya, ya, ketika masalah masa lalu dengan Esau itu menghantui pikirannya. Selama ini mungkin dia coba lupakan. Pikirannya dia menyibukkan dirinya itu dengan yang namanya Rahel, dengan Lea, dengan Laban, bekerja. Tapi ketika sekarang tiba saatnya, dia harus kembali kepada Esau. Dia mulai pikirkan. Dia kembali mengingat apa yang dulu dia lakukan kepada Esau, apa yang dulu dia lakukan kepada papanya sendiri, dan dia sadar ada masalah. Tidak segampang itu dia pulang ke rumah. Dia mulai pikir apa yang harus dia lakukan. Nah, tadi kita membaca ada beberapa langkah yang Yakub lakukan. Langkah pertama, dia mengatakan, aku akan menyuruh utusan datang kepada Esau. Ya. Utusan untuk apa? Utusan untuk kasih tahu Esau, Esau, selama ini aku sudah tinggal di Laban. Dan selama ini di Laban aku gak kemana-mana, aku kerja di Laban. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain Yakub mau bilang ke Esau, Esau, selama ini saya gak sembunyi dari kamu. Saya gak melarikan diri dari kamu. Saya di Laban kok, saya di Laban. Seperti suruhan mama saya ke Laban. Lalu Yakub mengatakan, aku punya yang namanya ternak yang begitu banyak. Ya, Tuhan memberkatiku dengan ternak yang begitu banyak. Dengan kata lain, Yakub ingin kasih tahu Esau. Ya, Esau, saya pulang bukan untuk mengambil ternakmu. Saya pulang bukan untuk mengklaim berkat dari Bapa kita, karena Tuhan sudah berkati aku dengan banyak. Ya. Lalu yang terakhir Yakub mengatakan, aku kirimkan ini supaya kiranya aku mendapat kasih-Mu. Ya. Maka Yakub mulai langkah awalnya kasih tahu kepada Esau, Esau, saya pulang bukan mau cari ribut. Saya pulang saya mau berbaikan. Saya pulang saya mau kita jadi saudara lagi, kita berbaikan. Ya. Langkah yang sangat baik dari Yakub. Langkah yang sangat baik. Ketika Yakub kirimkan utusannya, memberikan menyampaikan pesan yang sangat baik ini, tiba-tiba utusannya kembali. Utusannya mengatakan, pesanmu sudah kami sampaikan kepada Esau. Lalu bagaimana responnya? Saat ini Esau sedang datang menemui kamu. Oh gitu ya, iya, datang dengan bawa 400 pasukan. Ya. Ketika dia dengar datang dengan 400 pasukan, maka mulailah Yakub itu merasa ketakutan luar biasa. Dia rasa lemes, dia rasa gemetar, dia rasa khawatir luar biasa. Ya, kenapa? Kenapa ini Esau mau datang bawa 400 pasukan? Ya, mulai dia kebayang rasa bersalah. Ya. Dan orang yang bersalah itu biasa paranoia, begitu kan? Orang yang bersalah pasti dia akan ada paranoia. Ya. Jangan-jangan Esau mau nyerang. Ini 400 pasukan buat apa? Buat nyambut, nggak bawa pasukan gitu ya. Bawa penari iya, tapi ini bawa pasukan buat apa? Ya. Wah ini pasti Esau mau menghabisi saya. Pasti Esau mau menyerang saya.
Maka Yakub mengatakan sudah kita bagi menjadi 2 pasukan. Kita bagi semua harta, semua ternak, semua pasukan menjadi 2. Supaya kalau yang satu dihabisi oleh Esau, maka diam-diam kita masih punya setengah. Yakub sudah hampir pasti Esau mau menyerang. Yakub sudah hampir pasti Esau mau menyerang dan dia mulai berstrategi. Dia bagi pasukannya menjadi 2. Ketika dia sudah bagi pasukannya menjadi 2, maka langkah berikutnya yang dia ambil, langkah ketiga adalah satu hal yang sepertinya tidak pernah dicatat sebelumnya. Dalam perjalanan kisah Yakub, ini pertama kali dicatat bahwa Yakub inisiatif berdoa di hadapan Tuhan. Pertama kalinya Yakub berdoa di hadapan Tuhan. Ketika dia sudah tidak tahu lagi, tidak yakin strateginya akan berhasil. Kalaupun berhasil, dia akan kehilangan setengah dari pasukannya. Itu pun kalau tidak dua-duanya dihabiskan. Maka Yakub cuma bisa berdoa di hadapan Tuhan. Dulu waktu di Betel, Yakub berdoa di hadapan Tuhan. Tapi bukan inisiatif Yakub. Tuhan yang menampakkan dirinya dengan anak tangga sampai ke langit. Tapi di sini Yakub inisiatif. Dia mengatakan, Tuhan, bukankah Engkau yang menyuruh? Engkau itu Allah nenekku Abraham, Engkau itu Allah ayahku Ishak. Dan Engkau berfirman kepadaku, pulang ke negerimu, pulang ke sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Yakub mengawali doanya dengan menagih janji Tuhan, mengingatkan Tuhan yang suruh saya pulang loh ya, Tuhan yang suruh saya pulang. Tapi ini bukan satu sifat yang kurang ajar Bapak Ibu sekalian. Mengingat janji Tuhan di sini bukan satu hal yang kurang ajar. Karena ketika kita baca berikutnya, kita lihat ada perubahan dalam diri Yakub. Yakub mengatakan di ayat ke-10, aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan. Dulu aku pergi hanya membawa tongkat. Sekarang ketika aku pulang, tongkat ini sudah berubah jadi 2 pasukan. Aku gak layak. Tapi Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Tolong aku, Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak, tapi Tuhan tolong lepaskan aku. Lepaskan aku bukan karena aku layak dilepaskan, bukan, tapi karena Tuhan yang janji. Tuhan kan janji, Tuhan mau berkati saya. Tuhan janji saya pulang ke rumah keluarga, ke rumah saudara, dan di situ saya akan diberkati dengan keturunan yang banyak. Maka Tuhan kiranya genapi janjimu. Ini langkah ketiga yang Yakub lakukan, mencari Tuhan. Sangat berbeda sekali dengan yang terjadi ketika ada di Betel. Ketika di Betel, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan Tuhan berjanji kepada Yakub. Tanah ini akan kuberikan kepadamu. Keturunanmu akan menjadi debu akan menjadi banyaknya seperti debu di tanah. Dan ketika Yakub melihat Allah di Betel, melihat Allah berjanji bahwa Yakub akan kembali ke sini dan seterusnya, Yakub katakan, kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan melindungi saya dalam perjalanan ini dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga akhirnya aku pulang dengan selamat ke rumah Bapakku, kembali pulang at home, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu yang Yakub katakan ketika dia ada di Betel, ketika dia dalam perjalanan menuju ke rumah Laban. Tapi saat ini dia berbeda. Saat ini dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak. Tapi Tuhan sudah janji, Tuhan akan berkati. Maka Tuhan kiranya tolong aku. Kerendahan hati, mulai ada kerendahan hati di sini. Dan ketika setelah selesai berdoa, langkah keempat yang Yakub ambil, dikatakan Yakub kemudian mempersiapkan persembahan untuk Esau. Mempersiapkan persembahan yang begitu banyak untuk Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan. 200 domba betina, 20 domba jantan. 30 onta dan anak-anaknya. Keledai betina dan seterusnya. Itu satu persembahan yang seperti satu kota berikan kepada raja. Itu persembahan upeti bagi seorang raja. Itu persembahan yang sebetulnya cukup bagi Esau untuk dia memulai suatu peternakan baru. Persembahan yang begitu banyak. Persembahan yang begitu banyak. Ada penafsir yang mengatakan ini sebetulnya strategi. Strategi supaya Yakub pun itu bisa lolos dari bahaya. Sekalipun Esau memang datang dengan maksud jahat
dan akhirnya betul-betul menyerang Yakub, maka ini strategi. Ya, strategi. Kenapa? Karena pertama begitu dia bagi 5 kelompok begitu ya, dan kemudian Esau ketemu satu kelompok, dia cari di mana Yakub, di mana Yakub. Oh ternyata Yakub tidak di sini. Di mana Yakub? Yakub ada di belakang, kata si penggembala ternaknya. Lalu dia kemudian Esau jalan lagi, ketemu lagi rombongan yang kedua. Di mana Yakub? Yakub ada di belakang. Ya. Kelompok ketiga, kelompok keempat, sampai 5 kelompok. Ya. Maka 5 kali Esau akan mencari Yakub dan 5 kali dikatakan Yakub ada di belakang. Ketika sampai ke 6 kalinya, sampai kepada Yakub, maka Esau dan pasukannya sudah agak lengah. Ya. Sudah tidak was-was lagi. Dan itulah saat dimana Yakub bisa ada kemungkinan untuk menang perang melawan Esau. Ya. Ataupun kalau akhirnya mereka berperang di tengah-tengah rombongan ternak yang banyak, ketika Esau akhirnya harus mengangkut rombongan ternak itu, maka dari jauh ketika sudah dekat, Yakub bisa mendengar, oh ini Esau sudah dekat. Dan ketika harus berperang, maka di situ pun Esau akan kesusahan ya, karena banyak ternak yang mengelilingi dia dan seterusnya. Yaitu beberapa interpretasi yang mengatakan ini strategi Yakub. Ini strategi Yakub. Tapi apapun maksud itu, maksud di belakang itu yang kita baca dalam Alkitab di sini adalah Yakub ketika selesai berdoa, dia mempersiapkan persembahan bagi Esau. Dan ketika dia persiapkan persembahan bagi Esau, ya, saya percaya ini adalah satu hal di mana dia sadar bahwa apa yang dia lakukan kepada Esau dulu itu adalah satu kejahatan, satu kesalahan yang harus ditebus. Yang kalau mau diperdamaikan maka dia harus membayar harga yang mahal. Dan di sini sudah mempersiapkan ternak yang begitu banyak sekalipun, ya, Yakub masih merasa tidak damai. Yakub masih merasa gelisah. Yakub masih merasa takut. Kenapa? Karena dia sadar seberapa banyak persembahan yang dia berikan kepada Esau itu tidak akan cukup. Kalaupun akhirnya Esau menghabisi Yakub beserta keluarganya, beserta ternaknya, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena dulu Yakub sudah mengkhianati Esau. Yakub sudah mengkhianati Esau. Maka di sini Yakub berada dalam satu posisi di mana sekarang dia betul-betul tidak ada lagi yang bisa menjadi jaminan. Selama ini dia bisa survive di tengah-tengah dunia. Karena apa? Karena dia cerdik, karena dia banyak akal, dia banyak strategi. Tapi sekarang dia sadar, dia tidak bisa kabur. Dia hanya bisa menanti kapan saatnya dia datang berhadapan dengan Esau. Dia tidak bisa kabur. Dia mau balik ke belakang, dia sudah bikin sama perjanjian sama Laban. Ya, bikin perjanjian sama Laban. Tidak boleh menyeberangi batas ini. Kalau kamu menyeberangi batas ini, saya anggap kamu sedang melawan saya. Ya, maka Yakub tidak bisa lari. Dan Yakub sadar ini satu hal yang kalau dia mau merasa at home, ya, kalau dia mau menemukan rasa damai dalam hidupnya, maka ini satu hal yang harus dia lakukan. Berhadapan dengan Esau. Maka setelah dia persiapkan semuanya itu, 4 langkah dia ambil. Langkah yang terakhir, langkah kelima, dia hanya bisa menunggu. Dia hanya bisa menunggu fajar menyingsing dan dia menunggu datangnya Esau bertemu dengan dia. Apapun hasilnya nanti, dia hanya bisa menunggu. Dia antar keluarganya menyeberangi sungai Yabok dan setelah itu dia tidak tahu apa lagi yang dia lakukan. Dia balik lagi, ya, balik menyeberangi sungai Yabok. Dia seperti orang kebingungan, dia bolak-balik, dia galau, dia mondar-mandir. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yakub begitu gelisah, mempersiapkan diri untuk dia bertemu dengan Esau, berharap dia bisa pulang ke rumah. Tanpa dia sadari, ternyata ada 2 pertemuan yang menanti dia. Bukan saja bertemu dengan Esau, tapi bertemu dengan satu sosok yang lain. Di mana di tengah-tengah gelapnya malam, di tengah-tengah kegelisahannya, ada sosok lain yang sedang menemui Yakub. Sosok yang tiba-tiba seperti menggenggam Yakub dan mulai bergulat bersama dengan Yakub. Dikatakan orang laki-laki yang kemudian bergulat dengan Yakub dari malam sampai fajar akan menyingsing. Bergulat sekian jam lamanya, 6 jam mungkin, dan itu satu pergulatan yang pasti sangat melelahkan.
Pada waktu ini Yakub umurnya itu sudah 90-an tahun, ya, sudah kakek-kakek. Tapi kita bisa bayangkan ini Yakub ini tenaganya seperti apa. Dia bisa bergulat selama 5-6 jam. Dari malam sampai fajar akan menyingsing, dia bergulat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini satu bagian ya. Satu bagian yang saya 1 minggu ini coba pikirkan, ini maksudnya apa. Saya baca beberapa komentari dan cukup membingungkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kisah Yakub bergumul dengan seseorang. Seseorang yang kita tahu nantinya itu adalah Allah sendiri. Ini satu hal yang sangat membingungkan. Ya. Ada beberapa tafsiran dan seterusnya, tapi memang ada satu penafsir mengatakan kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati ketika kita mencoba menginterpretasikan bagian ini. Karena bagian ini begitu aneh, bagian ini begitu ambigu. Ya, begitu ambigu sehingga kita harus hati-hati mentafsirkan ini bagian apa. Ya, apa yang misalnya membingungkan? Membingungkan misalnya waktu kita mengerti ternyata ini adalah Allah. Ya, Allah yang kemudian dikatakan dia tidak bisa menang melawan Yakub. Apa maksudnya Allah tidak menang melawan Yakub? Bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, dia menjadi Allah yang sepertinya tidak bisa menang melawan Yakub. Tapi tidak bisa menang, tapi akhirnya disentuh pangkal pahanya Yakub dan Yakub langsung pincang, gitu ya. Maksudnya apa gitu? Dibilang tidak bisa menang. Sebentar lagi fajar menyingsing, maka dia harus pergi. Maka orang ini Allah menyentuh pangkal paha, bukan memukul dengan keras, tapi menyentuh pangkal paha Yakub. Dan Yakub akhirnya terpelecok. Yakub menjadi namanya apa? Timpang. Ya. Apa maksudnya? Dan setelah itu dikatakan orang ini yang adalah Allah mengatakan namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Karena kamu sudah bergumul melawan Allah dan manusia dan kamu menang. Ya. Ini gambaran Allah yang sangat membingungkan. Orang Yahudi beberapa banyak bahkan tidak mau mengatakan ini Allah. Mengatakan ini malaikat. Karena bagaimana mungkin Allah itu bisa kalah sama Yakub. Sedemikian mereka hormat kepada Yakub. Tapi mereka mengatakan Allah kalah. Itu satu hal yang sangat mengerikan buat mereka, sangat membingungkan. Maka mereka ada yang tafsirkan, oh ini malaikat, ini bukan Allah. Ya. Tetapi ketika akhirnya Yakub tanya, siapa namamu? Orang ini mengatakan, kenapa kamu tanya nama saya? Ya, tidak diberikan namanya. Ya. Dan akhirnya Yakub meminta berkat dari orang ini, dan orang ini memberikan berkat. Maka ini pasti adalah Allah. Tapi dikatakan Allah bergulat melawan Yakub dan Allah itu hampir kalah. Bahkan dikatakan Yakub yang menang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa mengerti di sini dan apa kaitannya dengan perjuangan Yakub untuk pulang ke rumah? Kalau yang salah satu tafsiran yang saya akhirnya percaya adalah ketika dikatakan Allah ya, bergulat melawan Yakub. Dan dikatakan hampir fajar menyingsing. Tapi Allah tidak kunjung bisa mengalahkan Yakub. Itu artinya apa? Itu artinya adalah ketika Yakub ya, terlalu sibuk memikirkan perseteruannya dengan Esau. Dia tidak sadar sebetulnya perseteruannya yang paling besar itu bukan dengan Esau. Pergumulan Yakub yang paling besar itu bukan dengan Esau, tetapi dengan Allah itu sendiri. Selama ini apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah usaha Allah untuk menaklukkan Yakub. Usaha Allah untuk membuat Yakub itu rendah diri. Usaha Allah untuk membuat Yakub tidak lagi bergantung kepada segala tipu muslihat, segala strategi yang dia pikir bisa membuatnya mendapatkan home. Ketika Yakub merindukan home, entah itu perkenanan bapaknya, entah itu istri, entah itu harta. Maka yang Yakub lakukan adalah tipu muslihat demi tipu muslihat. Dan itulah arti dari nama Yakub. Yakub itu artinya penipu. Ya, kata Yakub itu artinya penipu. Maka Bapak Ibu sekalian yang memberikan anaknya nama Yakub begitu ya, harap memberikannya dengan kesadaran ini ya, kesadaran kisah ini. Kalau maksudnya ya memang ini nama yang tidak baik tapi anugerah Allah jadi baik ya boleh juga lah ya gitu. Tapi asal tahu saja ya nama Yakub itu artinya penipu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika sepanjang hidupnya Yakub melancarkan tipuan demi tipuan, strategi demi strategi. Ya.
Dari belakang, dari belakang arena, itu Allah sebetulnya sedang bergulat. Allah sedang berusaha membuat Yakub, kamu jangan bersandar pada kekuatan diri. Aku menyertai kamu, aku menampakkan diri kepadamu di battle. Ya, aku menyertai kamu ketika kamu mau pulang, berpisah dari Laban, kamu mau pulang ketemu Esau, aku mengirimkan bala tentara malaikat. 2 kemah, 1 kemahmu, 1 kemah pasukanku. Maka jangan kamu bergantung pada dirimu sendiri, kamu bergantung kepada Allah. Usaha Allah untuk membuat Yakub takluk. Ya. Satu usaha yang ternyata tidak gampang. Allah mau menaklukkan Yakub, menaklukkan hatinya Yakub. Itu satu perjuangan yang berat. Yang dikatakan Allah itu sampai kalah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebetulnya ini yang mungkin terjadi dalam diri setiap kita, begitu ya. Seringkali kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang Kristen itu seperti Kristen profesional. Ya. Minggu lalu di English Service saya mengatakan ini kita seringkali jadi orang Kristen profesional. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita seringkali tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mau besuk orang sakit, ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita katakan. Ya. Kita mau berdebat sama teman kita yang ateis, kita tahu caranya berdebat, caranya berargumentasi, kita tahu semua. Ya. Mau metode Francis Schaeffer, metode Van Til, metode apa, kita tahu semuanya. Ya. Kita ada teman kita, saudara kita yang baru kehilangan keluarga yang dikasihi, ya. Ada jemaat yang baru kehilangan keluarga yang dikasihi, maka hamba Tuhan tahu apa yang harus dikhotbahkan. Kita mau KKR regional kepada 2 juta siswa, gampang, sudah biasa, begitu kan ya. Kita mau katakanlah bikin satu event internasional 4.000 orang dalam 3 bulan, gampang gitu ya. Pak Tong bilang malam ini saya nggak bisa tidur, ya sudah kita siap-siap gitu kan ya. 3 bulan lagi akan ada event internasional begitu. Sudah biasa gitu ya. Kalau bilang namanya event organizer mungkin orang-orang GRI ini nomor 1 begitu kan ya. Tapi seringkali berapa sering dari kita pada akhirnya ada waktu sendiri, ya, sendiri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tidak bersandar hanya kepada segala strategi kita, pengalaman kita, tapi dibawa bertekuk lutut dan bahkan dibawa sampai akhirnya pincang, ya, sampai akhirnya Allah pukul pangkal paha kita dan kita katakan betul saya nggak bisa menang. Ya. Seberapa kuat strategi saya, seberapa pintarnya saya, pada akhirnya apa yang semua saya rencanakan, semua yang saya siapkan, Yakub sekian langkah dia siapkan berjumpa dengan Esau, dia sadar itu tidak cukup. Ya. Dan itulah yang Allah lakukan ketika dia menampakkan diri kepada Yakub. Yakub mempersiapkan diri bertemu dengan Esau tanpa dia sadar pergumulannya adalah dengan Allah. Dan Allah yang menampakkan diri kepada dia pukul Yakub sampai dia pincang, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ketika Yakub dipukul, dia habis tenaganya, dia tidak bisa melawan lagi. Baru Yakub sadar, dia itu bukan siapa-siapa. Dan orang yang sedang melawan dia, yaitu Allah, itu adalah yang sanggup menolong dia. Maka ketika Allah mengatakan, ya sudahlah, saya nggak bisa menang sama kamu. Ya, kamu nggak pernah mau bersandar kepada Allah. Saya mau pergi, sebentar lagi fajar menyingsing. Kalau engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Yaitu salah satu terjemahan begitu. Kenapa pria ini harus segera pergi sebelum fajar? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat muka Allah dan bertahan hidup. Tapi ketika Allah mengatakan ini dan Yakub sadar, ternyata yang bergulat dengan dia adalah Allah. Ternyata selama ini pergulatannya yang paling penting bukan dengan Esau, bukan dengan Laban, bukan dengan bapaknya, bukan dengan Rahel dan Lea, tapi dengan Allah. Maka dia sadar, inilah satu sosok yang bisa memberikan kepadanya berkat sejati. Satu sosok yang memungkinkan dia untuk punya yang namanya home. Maka Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai engkau memberkati aku. Ya. Lalu orang itu yang adalah Allah bertanya, siapa namamu? Ya. Siapa namamu? Dan Yakub mengatakan, aku adalah penipu. Aku adalah orang yang berstrategi. Aku adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang aku mau. Aku adalah Yakub. Aku adalah penipu. Tapi ketika Allah
akhirnya melihat pengakuan Yakub, maka Allah mengatakan, namamu sekarang bukan lagi penipu, tapi namamu adalah Israel. Karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini sekali lagi satu hal yang aneh. Ketika Yakub dipukul pangkal pahanya, dia mengalami kekalahan total. Dia tidak lagi bisa bergerak apa-apa. Dia tidak lagi bisa punya hal yang bisa membuat dia selamat. Tapi justru ketika itu terjadi, ada perubahan. Ada perubahan. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Dan kamu adalah pemenang. Orang yang kalah justru menjadi pemenang. Allah yang seolah-olah ini menjadi satu motif yang akhirnya dibawa sampai ke perjanjian baru. Justru dalam kelemahanku, kuasa Allah dinyatakan. Paulus mengatakan demikian. Yang paling bodoh dari Allah, yang paling lemah dari Allah, itu lebih kuat, lebih berhikmat dari apa yang dari manusia. Ini motif yang menjadi dibawa sampai ke perjanjian baru, yang sampai akhirnya kita lihat di dalam salib Kristus. Bagaimana Allah menang? Melalui kelemahan. Dengan dia menjadi lemah, dengan dia menjadi kalah. Bagaimana manusia berdosa akhirnya bisa mendapatkan keselamatan. Menang atas maut. Dengan cara mereka direndahkan. Dengan cara mereka mengakui segala dosa mereka. Dan mereka melihat kepada Allah yang sudah mengalami dalam tanda kutip kekalahan. Dengan mati di atas kayu salib. Menjadi motif di mana di dalam kelemahan justru kita menjadi kuat. Karena justru dalam kelemahan kita bersandar kepada Tuhan. Dan ketika akhirnya di bagian akhir perjumpaan ini Yakub bertanya, siapa namamu? Allah mengatakan, kenapa kamu tanya namaku? Ini bagaimana Allah di satu sisi Allah yang merendahkan diri. Tapi ketika Yakub mau mengontrol Allah, mengetahui nama Allah, mengontrol Allah, maka Allah mengatakan bukan, aku bukan Allah yang seperti itu, aku bukan Allah yang jinak. Aku adalah Allah yang berdaulat, kamu tidak bisa mengontrol saya. Tapi ketahuilah, kamu keluar menjadi pemenang. Kamu keluar menjadi pemenang, karena sekarang kamu sadar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kamu hanya bisa bergantung kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu gambaran pergumulan Yakub secara singkat. Kalau dilihat secara detail percakapannya, perkataannya itu banyak detail yang sebetulnya cukup rumit begitu ya. Tetapi yang ingin diajarkan di sini adalah ketika Yakub seumur hidupnya dia merindukan yang namanya rumah, merindukan yang namanya home. Dia tidak bisa menemukannya. Dia bahkan tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan home itu. Dari mana dia bisa mendapatkan kedamaian, kehangatan, kenyamanan. Cari dari kasih ayah tidak dapat. Cari dari kakaknya tidak dapat. Cari dari Laban tidak dapat. Dari istri tidak dapat. Dari segala harta yang dia punya. Dia kerja mati-matian 20 tahun lamanya. Dia pikir dia bisa membangun home-nya sendiri. Tapi dia sekarang sadar. Dalam satu malam ketika fajar menyingsing, semuanya itu bisa hilang. Ketika fajar menyingsing, ratusan ternak yang dia kumpulkan selama ini, puluhan orang yang menjadi pengikut dia, keluarga dia, semuanya bisa hilang ketika dia berjumpa dengan Esau. Tapi pada momen itulah justru Allah berjumpa. Ketika kita dalam masa-masa di mana sepertinya kita tidak bisa menemukan home, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dunia berdosa ini. Kita bekerja keras, kita cari nafkah, kita coba didik anak-anak kita dengan baik. Ternyata satu persatu gagal, tidak bisa menemukan home. Justru itu momen di mana kita harus sadar. Pergumulan kita paling penting sebetulnya apa? Apakah membangun semua yang di dunia sekarang ini, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, ataukah kita melihat bergumul di hadapan Allah itu menjadi satu hal yang paling penting, yang sebetulnya akan menolong kita melihat kepada home yang sejati. Apakah kita pernah dibawa punya kerendahan hati yang seperti Yakub, tidak lagi bersandar kepada kebolehan kita, kebaikan kita, kemampuan kita, apa yang kita punya, tapi bilang di hadapan Allah, saya itu nothing. Saya itu nothing. Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya kerendahan hati sejati. Orang dunia seringkali mengatakan kita harus rendah hati, kita harus rendah hati. Tapi apa maksudnya rendah hati? Bagi orang dunia seringkali yang namanya rendah hati
itu adalah kalau kita punya uang banyak, kita nggak usah pamer. Kalau kita pinter, kita nggak usah pamer. Ya. Kalau kita ganteng, kita nggak usah terlalu narsis. Yaitu namanya rendah hati, begitu ya. Saya lebih pinter dari kamu sih sebetulnya, tapi ya sudahlah, saya nggak usah sengaja nonjolkan diri. Itu rendah hati. Tapi Alkitab mengatakan tidak demikian. Kerendahan hati dalam Alkitab itu tidak demikian, sama sekali berbeda. Kerendahan hati dalam Alkitab adalah akhirnya betul-betul mengakui saya nggak punya apa-apa. Ya, saya nggak punya apa-apa. Kalaupun saya kelihatannya lebih baik daripada orang lain, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya orang yang lebih layak. Bukan karena saya orang yang lebih baik. Bukan, tapi saya itu nothing. Saya hanyalah another poor beggar. Saya hanyalah pengemis miskin yang lain. Yang kebetulan mendapatkan berkat lebih banyak daripada sang Tuan. Saya sebetulnya nggak lebih baik dari yang lain. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, ketika hidup kita baik-baik saja, ya kita nggak sadar. Kita nggak sadar, kita pikir kita punya something. Ya. Tapi justru momen-momen di mana mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, momen-momen di mana rumah tangga, keluarga, anak-anak berantakan, begitu ya. Justru mungkin itu momen di mana kita dipukul oleh Tuhan dan belajar melihat. Siapa atau apa yang sebetulnya paling penting dalam hidup ini. Apa yang sebetulnya kita cari. Karena hanya dengan kita sadar hal itulah. Hanya dengan akhirnya kita lihat kepada Allah itulah. Barulah kita bisa merasa sedikit at home. Kita merasa sedikit ada harapan. Kita bisa menemukan home. Kita bisa menemukan kedamaian. Kita bisa menemukan penerimaan di hadapan Allah. Ketika akhirnya Yakub mengalami peristiwa ini, keesokan harinya Esau datang. Esau datang. Dia datang dengan segala pasukannya 400 orang. Dan ketika Esau melihat Yakub, kita tidak tahu apa yang membuat Esau seperti itu. Tapi yang jelas ketika mereka bertemu, maka mereka berpeluk-pelukan, mereka bertangis-tangisan. Dan di situ Yakub mendapatkan pengampunan. Dan Yakub mengatakan, tadi malam Yakub mengatakan, aku telah melihat wajah Tuhan dan aku tetap hidup. Maka ini menjadi tempat namanya Peniel. Esok harinya ketika dia bertemu dengan Esau, di mana Yakub sudah pasrah. Kalau Esau mau bunuh ya sudahlah, memang saya layak dibunuh. Tapi ketika dia melihat Esau, Esau melihat dia, mereka berpeluk-pelukan, mereka bertangis-tangisan, mereka dipulihkan relasinya. Maka Yakub mengatakan, melihat wajahmu Esau, seperti melihat wajah Tuhan. Ya. Perjumpaan dengan kakak yang dia rindukan, ya, di mana dia kembali diterima, diundang, ayo pulang ke rumah, lupakan masa lalu, ada pengampunan, ada forgiveness. Itu dimulai ketika dia bisa melihat wajah Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, seringkali kita pentingkan relasi dengan keluarga, ya, relasi keluarga. Tanpa sadar sebetulnya relasi kita dengan keluarga itu sangat dipengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Seringkali kita pikir bagaimana keluarga kita bisa baik-baik saja, bagaimana kakak adik, orang tua anak bisa rukun-rukun saja. Tapi berapa sering kita mencoba mendapatkan itu dengan cara kita bergumul di hadapan Tuhan. Dengan cara kita membawa Tuhan masuk ke dalam rumah kita. Karena ketika kita bangun keluarga kita sedemikian baik, sedemikian sempurna, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya, maka mungkin keluarga kita justru penuh dengan kakak membunuh adiknya, adik menipu kakaknya, dengan orang tua dan anak, semuanya kacau balau. Ya. Nah di dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapatkan kekuatan ini. Ya, sebagai penutup, kalau kita lihat kehidupan Yakub, betul-betul kehidupan yang sangat menyedihkan, sangat mengenaskan, begitu ya. Kenapa ya? Dari kecil keadaannya seperti ini, kemudian dia kerja di mertuanya seperti itu. Dan ketika akhirnya nanti dia dalam pasal berikutnya, setelah dia bertemu dengan Esau, dia masih ada ragu-ragu. Apakah Esau betul mengampuni dia? Dia tidak mau pulang bersama dengan Esau, dia tinggal di Sikem. Dia tinggal di Sikem, apa yang terjadi? Anak perempuannya yang namanya Dina itu diperkosa.
diperkosa oleh penduduk Sikem. Dan ketika akhirnya penduduk Sikem itu mau berdamai dengan dia, apa yang terjadi? 2 anak lakinya membantai satu kota, sehingga dia harus lari dari kota itu. Ya. Ketika akhirnya dia ke battle, kemudian dia pulang ke Kanaan, bertemu dengan papanya meninggal. Dalam perjalanan istri yang dia kasihi, Rahel, meninggal dunia. Ya. Dan kemudian kita lihat juga, kita baca bagaimana Ruben, ya, anaknya, itu tidur dengan gundiknya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, keluarga apa gitu ya yang lebih hancur daripada keluarganya Yakub? Kita mengatakan, wah keluarga saya hancur, kenapa anak saya nggak taat ini dan itu. Lihat yang namanya Ruben. Oh istri saya, suami saya selingkuh. Lihat ini gundiknya sendiri tidur bukan sama orang lain, sama anaknya sendiri. Seberapa kacau. Ya. Anaknya diperkosa dan seterusnya. Tapi sejak pengalaman ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya dalam diri Yakub ada pengharapan. Betul, mungkin di dunia ini dia tidak menemukan home yang sempurna. Dia tidak temukan home yang sempurna. Tapi dia lihat bahwa sebetulnya pergumulannya di dunia ini itu adalah perjalanan melihat sesuatu yang lebih besar. Ketika Allah panggil dia pulang ke rumah, itu bagian dari perjanjian. Perjanjian yang akhirnya Allah berikan kepada Israel untuk seluruh dunia. Untuk Allah akhirnya memulihkan dunia ini dari dosa. Dunia yang jatuh ke dalam dosa adalah dunia di mana kita kehilangan rumah kita. Kita kehilangan Taman Eden, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa kita sebetulnya tidak bisa menemukan rumah yang sempurna dalam dunia ini. Tapi ketika kita datang dalam setiap pergumulan, kita datang di hadapan Allah. Di situ kita bisa punya keyakinan, suatu hari nanti saya akan tiba di rumah yang sempurna. Karena apa? Karena Kristus yang pernah datang kepada Yakub. Allah yang pernah menjadi lemah di hadapan Yakub. Itu juga adalah Allah yang datang bagi kita, mati bagi kita. Untuk apa? Untuk dia memberikan janji bahwa ketika dia pergi ke surga, dia sedang mempersiapkan rumah bagi kita. Ketika kita datang di hadapan Yesus Kristus, Allah yang membuat dirinya lemah di hadapan kita. Supaya apa? Supaya kita keluar sebagai pemenang. Itu sebetulnya kita punya pengharapan. Bahwa kerinduan kita terhadap rumah yang sempurna itu bukanlah mimpi di tengah siang bolong, bukan. Itu satu kerinduan, satu hasrat manusia yang paling dalam yang suatu hari nanti kita percaya kita akan dapatkan. Mungkin bukan di dunia ini, mungkin di dunia ini kita diizinkan menikmati rumah sementara yang memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan di saat kita letih. Tapi rumah yang sempurna adalah rumah yang kita akan peroleh di kemudian hari ketika kita bergumul, berjalan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kiranya renungan kita hari ini membuat kita menyadari apa yang kita kejar dalam dunia ini. Ya, apa yang paling penting dalam dunia ini. Dan biarlah itu membawa kita punya pengharapan kepada apa yang benar, kepada apa yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah dunia yang seringkali kami merasa teralienasi, kami merasa seperti orang asing, kami merasa seperti tidak bisa menemukan tempat perteduhan. Hidup kami yang kami bangun di dalam segala usaha kami, keringat kami, segala kami kerja keras yang kami lakukan, seringkali semuanya bisa hilang dalam sekejap. Kami tidak bisa menemukan tempat perteduhan. Tapi di tengah-tengah dunia ini Bapa, kami bersyukur Engkau menjadi Allah yang turun dan tinggal di tengah-tengah kami. Engkau mengajak kami untuk masuk ke dalam rumah-Mu, masuk ke pelataran bait-Mu, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Berjumpa dengan Allah yang pernah turun ke dunia dan mengatakan, serigala punya sarangnya, punya liangnya, tapi anak manusia tidak mendapatkannya. Engkau meninggalkan rumah-Mu supaya kami suatu hari nanti boleh tinggal di rumah-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan sementara ini, dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, kami boleh terus memiliki pengharapan yang sejati, memiliki satu impian yang tepat, sehingga kami tidak terlena begitu saja dengan janji-janji dunia yang membuat kami puas dengan hal-hal yang fana.
Tapi tolong kami, ajar kami untuk menemukan comfort, menemukan rasa damai, menemukan rasa penerimaan, rasa kelegaan, rasa aman hanya di dalam Tuhan saja. Tolong kami dalam dunia ini supaya tidak bersandar dengan segala kebolehan kami, segala tipu muslihat dan strategi kami. Tapi kami boleh belajar untuk mendiamkan diri, untuk menyendiri dan mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang boleh memberkati kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang mungkin memberikan kepada kami berkat yang sejati. Maka Tuhan, tolong kami pada hari Minggu ini sekali lagi datang di hadapan Tuhan dan memohonkan berkat yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.